Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di siang hari yang insya Allah mubarak ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Islam Zuhur Indosat. Salawat serta salam senantiasa semoga terlimpah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah nanti yang berkiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini dan teman-teman kita yang akan menyusul dapat sahabat beliau di akhir kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir Ustadz Jumaharuddin Aksi yang insya Allah di kesempatan kali ini akan membawakan tema menyikapi krisis di Timur Tengah, Ustadz ya. Insya Allah Ustadz, waktu kita sampai 1:30, jadi ada waktu sampai jam 1:20 untuk pemaparan materi untuk 10 menit mungkin diskusi. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka ta'aruf. Ini saya. Nama saya UJ. Bukan Ustadz Jeffrey tapi Ustadz Jum, biasanya orang panggil Ustadz Jum. Saya alumni Kairo, Mesir. Terus juga pernah menghafal Quran di Turki. Beberapa pengalaman bisa dibaca. Sesekali masuk TV, hiburan. Biar narsis ini kira-kira. Di sebuah rumah sakit Nah, ini ya narsisnya. antrian yang sangat Kajian Asmaul Husna saya. beruang seorang dokter. Dengar-dengar September ini akan dilanjutkan di TV One, tapi nggak tahu, belum ada komitmen. Nah, kita mulai ya. Biar waktunya cukup, kita mulai saja. Silakan, ada syaratnya nih sebelum kita doa. Silakan yang belum senyum dulu sebelum mulai. Dan ini ajaran agama, senyum itu, betul kan? Bahkan senyum itu sedekah. Karena tujuan sedekah menyenangkan orang, maka senyum itu juga sedekah karena dia menyenangkan orang. Atau dalam bahasa saya sedekah akhlak. Jadi orang itu ada bisa sedekah pakai uang, bisa juga sedekah pakai akhlak. Dan ternyata senyum itu rumus sukses, rumus sehat. Ya kan? Rumus yang lama ternyata udah gak berlaku juga. Rumus lama itu sukses dulu baru bahagia. Ternyata itu rumus itu salah. Bahagia dulu baru bisa sukses. Anak kita kalau ke sekolahnya sudah bahagia, itu kemungkinan dia bisa menyerap pelajaran. Tapi kalau dibangunin saja pura-pura sakit perut lah, banyak alasan. Nah itu berarti dia tidak gembira di sekolahnya kan. Ada anak yang kalau ketiduran gak dibangunin marah dia. Kenapa saya gak dibangunin? Kan gitu, saking antusiasnya gitu. Bukan bekerja juga kalau bahagia juga luar biasa. Berumah tangga juga kalau bahagia, sudah terbukti ayah ibu kita karena mereka bahagia menjadikan kita sekarang seperti sekarang, iya kan? Jadi mendengarkan pengajian, mau sehat, banyak-banyak senyum, banyak-banyak bahagia. Setuju nggak? Nah, kalau wajahnya sudah seperti ini dengerin pengajian saya kan bisa cepat masuk ini. Tapi kalau wajahnya seperti ini susah nih. Susah dinasehati nih. Mau satu rakyat, semua rakyat itu turun ke jalan ya tetap aja kalau wajah seperti itu ya. Kira-kira wajah yang mana kita? Yang pertama ya? Silakan Pak, pasang wajah yang pertama ya. Biasanya saya berdiri loh Pak. Keliling ini, hari ini beda nih kelihatannya. Duduk ya, tapi pas duduk hari ini kelihatannya. Udah siap semua nih, kelihatan wajahnya sudah senyum, sudah siap. Sekarang kita mulai dengan doa ya. Kita doa terlebih dahulu.
Ya mudah-mudahan tempat taklim kita hari ini membawa berkah. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilm. Wa akhrijna min nukhulil syahawat ila jannatil qurbat. Na'udzubika min an nakuna hijaban bainaka wa bainahum. Wa a'udzubika min an yakunu hijaban baini wa bainaka walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi krisis Timur Tengah. Bagaimana cara menyikapi? Saya akan mulai dari firman Allah surat Ar-Rum. Nah, ini jarang kan dibaca surat Ar-Rum. Yang menarik ayat ini. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Fi adnal ard, di dataran terendah bumi. Wa hum min ba'di ghalabihim. Romawi setelah kekalahan mereka, sayaghlibun, bakalan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun mendatang. Lillahi, milik Allah, al-amru, segala urusan, min qabl, sebelum urusan itu terjadi, wa min ba'du, setelah urusan itu terjadi. Wa yawma idzin, pada waktu Romawi kemudian menang, yafrahul mu'minun, orang beriman itu bergembira. Kapan bergembiranya? Pas Romawi menang. Pas Romawi menang. Berarti waktu kalah? Sedih. Waktu kalah? Sedih. Kan gitu lawan pemahamannya. Romawi pada zaman Nabi berperang melawan Persia. Kalah Romawi waktu itu. Sedihlah kaum mukminin. Turun ayat ini. Nanti mereka bakalan menang. Beberapa tahun mendatang. Coba udah ayat ini membuka tabir kegaiban. Kan perang lagi. Tapi perang yang akan datang itu orang Romawi akan menang. Wah, hebat gak Quran? Lalu kemudian terjadi peperangan itu. Lalu menanglah Romawi. Saat itu yafrahul mu'minun, orang beriman zaman Nabi, kaum orang Islam zaman Nabi bergembira dengan kemenangan Romawi. Kenapa mereka bergembira? Kenapa mereka sedih waktu itu? Dan kenapa mereka bergembira? Sedihnya karena Romawi kalah melawan Persia. Menangnya, bahagianya karena mereka melihat Romawi menang melawan Persia. Kenapa kok begitu? Karena Romawi itu agamanya Nasrani. Sementara Persia waktu itu Majusi. Yang lebih dekat dengan Islam yang mana? Nasrani. Sumbernya kan dari Allah, Nasrani itu kan. Betul nggak? Nabi mereka, Nabi Isa harus kita imani, dia seorang nabi. Injil harus kita imani, di kitab dari Allah kan. Kalau nggak kafir kita kan. Kalah melawan Persia yang bukan agama langit, Majusi. Sedih. Waktu menang, yafrah, bergembira. Berarti ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, orang mukmin itu bukan orang yang tipenya nggak mau tahu apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di dunia global. Orang mukmin itu selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Perasaannya pun ikut di situ. Nah, kalau orang muslim, orang mukmin saat itu sedih karena Romawi kalah padahal tidak seagama. Hanya sekedar sumbernya sama saja dari Allah gitu. Bahagia ketika mereka menang. Kira-kira kalau yang kalah itu adalah orang seiman dengannya, ya, lebih sedih nggak? Lebih sedih nggak? Kalau yang menang itu adalah orang yang seiman dengannya, satu nabinya, satu kitab Al-Qur'annya, kira-kira lebih berbahagia nggak? Saya tidak mendapatkan tafsir lain selain ini dari ayat ini. Subhanallah. Bukan hanya membuka tabir kegaiban ayat ini. Bahwa apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Ya, bakalan menang, beneran menang. Abu Lahab bakalan mati dalam keadaan kafir. Mati beneran dalam keadaan kafir. Waktu itu turun ayatnya belum mati dia kan. Padahal dia bisa saja pura-pura untuk membuat orang yang beriman itu akhirnya pindah agama. Pura-pura beriman saja. Ayat yang sudah turun kan tidak terbukti kan berarti. Tapi sampai kematiannya dia tidak beriman. Ayat ini juga membuka bakalan.
saya kelibun, saya selanaran. Nah, so, Abu Lahab itu akan masuk neraka, gitu. Ini sah itu bakalan, ya. Itu. Nah, yang menarik lagi dari ayat ini adalah binasrillah, Romawi itu menang dengan pertolongan Allah. Yansuru mayyasha, Allah menolong, memenangkan siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Oke. Sekali lagi ayat ini selain tadi mengatakan bahwa orang mukmin itu kegembiraannya, tidak hanya kalau dia dapat duit gitu kira-kira. Tidak hanya dapat THR. Orang mukmin tuh gembiranya tuh kalau ada saudaranya seiman itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kemenangan, dia bahagia. Kalau ada berita yang nggak ngenakin yang terjadi kepada kaum muslimin, sikapnya sedih. Ini aja nggak seagamanya sedihnya luar biasa, yang agak-agak dekat kira-kira gitu. Nasrani. Lalu bagaimana kalau dia seiman, se-Islam? Subhanallah. Ya, yang kedua pemahamannya adalah bahwa kemenangan itu di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat ini kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ngeri juga kita mendengarkan ayat ini. Ya. Man lam amri muslimin. Ya, memang ini tadi nggak dihidupinnya begini. Ya. Emang penyakitnya katanya. Siapa yang tidak peduli, ya, man lam yahtam. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya saya. Oke. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ini ancamannya berat banget ini. Falaisa minhum. Dia bukan orang Islam. Itu berarti agama itu tidak hanya cuma dilihat dari bapak ruku sujud. Oh, ngapain dia gua gitu. Nggak bisa begitu. Urusin negara sendiri aja lah. Apa arti ayat ini? Bahkan agama itu kepedulian loh. Kalau tidak peduli, itu disebut bohong beragamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Berarti beragamanya bohong. Berarti lawannya apa? Beragama dengan benar. Yang bohong itu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, enggak peduli. Enggak peduli sosial. Contoh konkretnya apa? Beragama tapi bohong. Fawailul lil musallin. Dia rajin sholat, rajin ke masjid, tapi bohong beragamanya. Kenapa? Ujung ayat. Wa yamna'unal, enggak peduli, enggak mau bantu. Itu bohong beragamanya. Berarti beragama yang benar itu apa? Kalau tidak peduli, ciri orang beragamanya dusta, bohong. Berarti orang yang beragamanya benar adalah cirinya apa? Peduli. Jadi kita bicara soal Timur Tengah itu bukan soal negara lain. Itu soal bahwa kita dianggap orang iman atau tidak, orang Islam atau bukan. Kita ini agamis atau tidak. Itu bukan soal apa-apa. Setuju ya? Setuju? Betul. Saya sedang tidak bicara saya bicara bagaimana sikap kita kan gitu. Ini ayat ini. Oke. Kalau ngelihat ayat ini lebih ngeri lagi, Pak. Bahkan kita curiga dengan iman kita, Pak. Curiga dengan iman kita. Karena ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana perasaan orang mukmin. Bagaimana perasaan orang mukmin itu? Masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang mukmin dalam cinta dan kasih sayang mereka antar sesama mereka. Ini hadis ini, Pak, ngeri kalau Bapak punya hati membacanya. Perumpamaan mereka dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh, satu sakit, yang lain itu merasakan sakit sampai efeknya dibicarakan oleh Nabi. Sampai dia nggak bisa tidur dan meriang.
Subhanallah. Berarti ayat ini sedang berbicara bahwa kita satu kesatuan dengan orang Islam yang lainnya. Apa yang terjadi di sana seperti tubuh kita. Jadi kalau kita ada seorang wanita muslimah yang tadi dinodai, dinistakan, itu kita menganggap seperti istri kita yang dinodai, seperti anak perempuan kita yang dinodai. Kalau ada masjid di sana yang dirusak, kita merasakan seperti masjid depan rumah kita. Kalau ada rumah yang di sana yang diratakan, dihancurkan, itu seperti rumah kita. Pertanyaan saya ini, Pak, kira-kira perasaan itu ada nggak selama 2 bulan ini? Ada nggak Bapak pernah nggak bisa tidur gara-gara saudara kita di Suriah, saudara kita di Palestina, saudara kita di Mesir? Ada nggak? Ada tidak, Pak? Saya yakin nggak mungkin dong kita nggak bisa tidur melulu tiap hari. Maksud saya ada nggak 1-2 hari yang Bapak sampai nggak bisa tidur? Kalau enggak, Pak, itu saya katakan itu dievaluasi. Iman itu belum benar begitu itu menurut saya. Nggak mungkin, Pak, iman benar itu seperti itu. Iman itu kan cinta, Pak, nggak mungkin. Bapak kalau anak Bapak sakit, kira-kira waktu bekerja begini terganggu nggak? Terganggu. Kenapa? Bapak cinta benar sama anak Bapak kan gitu. Bagaimana Bapak dengan agamanya? Jadi kalau kita masih selalu nyenyak tidur, itu ada masalah dengan iman kita saat-saat seperti ini. Mohon maaf. Kalau kita belum pernah meriang, gara-gara saudara kita muslim di luar itu seperti itu. Bukan berarti tiap hari meriang, kan nggak mungkin begitu, Pak. Belum pernah Bapak meriang. Apalagi Bapak belum pernah netes air mata gara-gara Bapak menyaksikan itu. Menurut saya itu imannya itu ya bukan saya katakan gak ada iman ya. Apa ya? Bapak, Pak, ini alat-alat listrik di sini Bapak, komputer segala macam, Pak. Kira-kira kalau nggak ada listriknya, ada gunanya nggak? Ya. Maka saya katakan, Pak, agama itu kalau tidak ada kepedulian, tidak ada rasa cinta, itu nggak ada gunanya agama itu. Kenapa, Pak? Karena kalau untuk sujud zikir itu, Pak, nggak perlu diciptakan manusia. Malaikat tuh udah canggih, udah rukuk sujudnya, tasbihnya. Nggak perlu kita itu. Kalau kita ini coba diciptakan untuk sholat, puasa, zikir, saya pikir ada yang lebih hebat dari itu. Siapa? Malaikat. Jadi kita ini diciptakan Allah bukan hanya sekedar untuk zikir, itu bukan, Pak, untuk kepedulian. Untuk bagaimana aturan agama ini bisa berdampak rahmatan lil alamin bagi semua. Tidak ada yang dizalimi. Tidak ada darahnya yang ditumpahkan. Subhanallah. Gimana, Pak, hadis ini? Singkat tapi padat kan? Halo? Singkat tapi padat. Pernah nggak Bapak bermimpi tentang Palestina? Apa isi mimpi Bapak? Tentunya yang mengisi mimpi kita yang sering kita pikirkan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Apa yang membuat Bapak sedih dalam hidup ini? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita bahagia dalam hidup ini? Katakan apa yang membuat kita bahagia. Apa yang membuat engkau bersedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Nabi itu kira-kira pernah sempit dada nggak? Pernah nggak Nabi itu merasa sempit dada? Pernah. Kalau tidak mungkin ayat Alam Nasrah itu turun. Alam Nasrah laka sadrak. Nggak mungkin itu. Pernah nggak Nabi merasa bebannya berat? Pernah. Kalau nggak mungkin Allah berfirman, Alladzi dhahrak wa rafa'na laka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu kan bicara tentang beban Nabi. Bukankah aku telah lapangkan dadamu dan aku telah ringankan bebanmu yang membuat punggungmu itu berbunyi saking beratnya. Emangnya apa sih yang membuat Nabi itu sempit dada? Apa yang membuat Nabi itu bebannya berat? Bapak baca surah At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berat sekali baginya penderitaan kalian. Jadi kalau dia melihat penderitaan umatnya itu berat. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada kalian, sangat ingin kalian taat. Sakit hatinya kalau melihat kalian maksiat. Berat penderitaannya kalau kalian itu jauh dari Allah. Itu Nabi itu seperti itu penderitaannya. Seperti itu yang membuat dia sedih. Nah, kira-kira yang membuat kita sedih apa sebenarnya? Pak, kurang duit kan? Kurang duit kan? Makanya kata orang, Bapak, kalau kita naik ke atas, makin banyak yang dilihat atau makin banyak yang makin kurang? Makin banyak kita lihat. Kenapa? Makin di atas. Artinya makin tinggi level keimanan, makin besar perhatian kita kepada orang lain. Jadi kalau perhatian kita baru kita diri sendiri, itu tanda imannya belum kuat. Tanda iman kita kuat itu perhatian kita, itu luar biasa. Makanya kalau kita tak peduli dengan dunia internasional yang terjadi di semua kehidupan dunia internasional ini, sabodo amat, itu tanda bahwa kita imannya rendah. Orang yang imannya tinggi, itu kepeduliannya tinggi, banyak yang dilihat, banyak yang diperhatikan. Oke. Kita ini ya kurang duit aja sudah stres, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Para sahabat dulu nggak pernah stres soal dunia. Stres mereka tuh kalau kurang ibadah, kurang taat, begitu aja. Makanya sampai Allah pengen mengingatin para sahabat dulu apa? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu berarti mereka sedang sibuk apa? Kalau Allah sampai mengatakan jangan lupa dunia, berarti mereka sedang beribadah. Sedang apa namanya? Sibuk dengan urusan apa? Akhirat. Nah, kalau ayat ini diterapkan ke zaman sekarang kira-kira pas enggak? Manusia, jangan lupa dunia, pas enggak? Pasnya apa? Jangan lupa akhirat. Jangan lupa akhirat. Jadi kita telah menukar ayat-ayat Allah ya. Ya kan? Nah, itu ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat, Pak. Al-muslimuna, orang-orang Islam, tatakafa'u dima'uhum. Ya, mereka saling melindungi darah mereka. Yas'a bidhimmatihim, berusaha untuk menanggung ya saudaranya sesama muslim, adnahum, orang yang terdekat menanggung, melindungi. Ya, membela. Wa yujiru alaihim aqsahum, dan memberikan bantuan atas darah orang Islam itu aqsahum, orang yang terjauh. Nah, kita ini kalau yang membela langsung secara ini adalah orang-orang dekat mereka sama neraka. Kita yujir, memberikan pertolongan. Wahum yadun, mereka adalah satu tangan, alaman siwahum, untuk menghadapi orang selain Islam. Mereka satu tangan. Wahum yadun, mereka satu tangan, alaman siwahum, atas orang selain mereka satu tangan. Yang aneh itu musuh-musuh mereka satu tangan ngadapin kita. Iya, betul nggak? Padahal hadisnya mengatakan mereka satu tangan dalam menghadapi musuh mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Nah, sikap kita. Ayat ini luar biasa, Pak. Ya. Sekaligus saya ingin memahami beberapa perspektif yang salah di umat Islam ya. Wal mu'minuna, orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu, orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum, antar sesama mereka, aulia. Aulia itu artinya penolong. Penolong bagi sebagian yang lain. Makanya kenapa kalau wanita itu kalau mau nikah harus izin siapa? Bapaknya. Apa namanya? Wali. Dalam perspektif kita tuh wali itu aneh-aneh. Wali itu yang jalan di atas air, wali. Padahal ikan lebih hebat dia, begitu kan? Yang bisa terbang tanpa sayap, burung lebih hebat. Kemudian yang bisa merayap di tembok, apa tuh? Cecak lebih bagus. Itu wali katanya. Itu bukan wali kelas itu mah, wali murid. Bapak wali itu, Pak, yang bisa menahan hawa nafsu, itu wali.
bisa menjaga mata, itu wali. Wali itu bukan gak mempan dibacok, harus mempan dibacok. Kalau enggak dia gimana dapat pahala dia? Gimana dia mati dalam keadaan di jalan Allah kalau dia nggak mempan dibacok, nggak mempan peluru? Bukan begitu wali. Makanya kenapa orang tua itu laki-laki disebut wali bagi wanita, bagi anak perempuannya. Kenapa? Karena dia pelindungnya. Kamu mau menikahi dia, izin dulu pelindungnya. Ada wali kelas kan? Pelindung dia, pengayom kali kelas. Ada wali murid. Ada wali apa lagi? Wali kota. Wali hakim apal bener dah. Itu bagi orang udah gak ada wali. Main wali hakim aja. Istri itu jangan banyak-banyak, satu aja cukup, nggak habis-habis ya. Ya. Bener nggak? Betul nggak? Iya, tuh jawab tuh. Ya satu aja Ustadz, satu di sana, satu di sini tuh. Pojok. Satu aja cukup. Oke. Orang beriman itu laki-laki dan perempuan sesama mereka penolong. Wali bagi yang lain. Kita ini wali. Bagaimana kita menjadi wali bagi mukmin yang lain? Caranya begini. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita amar ma'ruf nahi munkar. Ada akhwat yang belum tutup auratnya, kita bilang, nah, kita amar ma'ruf. Ada yang melanggar sesama muslim, kita larang. Itu namanya wali. Sebagaimana saya kalau punya anak perempuan, apa yang baik untuknya saya perintahkan, apa yang buruk saya larang. Itu namanya wali begitu. Kita juga begitu. Ada orang mukmin yang lain yang ma'ruf kita perintahkan, kita dukung. Kalau ada mungkar, itu kita larang mereka. Apalagi kalau ini, kira-kira kalau kita adalah wali bagi anak kita, ada yang mau ganggu, kita biarin nggak? Nggak boleh. Nah, bagaimana kita ini wali bagi orang mukmin yang lainnya? Ayat ini begitu. Kita pelindung, kita pembela. Subhanallah. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Nah ini ya. Oke. Mari kita lihat ayat ini. Kenapa? Karena kita itu sangat pro kepada al-haq, kebenaran. Ya, karena itu kita berwali kepada orang yang beriman. Karena itu orang tua kita kalau tidak beriman, kita tidak boleh loyal kepadanya. Jangan kau jadikan orang tuamu sebagai pemimpin jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Bahkan dalam sejarah, bagaimana anak bisa perang di medan perang karena bapaknya kafir, anaknya Islam. Coba lihat. Menarik kan? Sampai di zaman Nabi itu, dalam peperangan itu, anak sama bapak itu, satunya pihak kafir, satunya pihak Islam. Kenapa kok memerangi ayahnya? Bahkan anaknya bilang, biar saya yang memenggalnya. Kira-kira kalau bapak kita aja kafir gak boleh jadi pemimpin, kita pilih. Kira-kira apalagi kalau dia bukan bapak kita, bukan saudara, bukan apa. Lihat bagaimana loyalitas. Makanya ketika Abu Hanifah ingin kalau bahasa kita cengin, ingin disudutkan di depan seorang penguasa saat itu, kata seorang hakim kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, kalau penguasa ini memerintahkan aku nih untuk membunuh si Fulan, kira-kira menurutmu wahai Imam, saya laksanakan gak perintah membunuh nih? Imam Abu Hanifah cerdas. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ditanya oleh Imam Abu Hanifah, kira-kira ini yang mau dibunuh ini, kira-kira ini penguasa yang memerintahkanmu untuk membunuh si Fulan ini berada di pihak yang benar atau salah? Kata hakim ini, dia berada di pihak yang benar. Lalu apa jawaban Imam Abu Hanifah? Kun ma'al haq haitsu makan. Jadilah engkau bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Bukan jadilah engkau bersama penguasa, tapi jadilah engkau bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Pak, kalau kebenaran dengan kepentingan itu tidak dibentrokkan, enak Pak. Halo? Kalau kita benar dan tidak konflik dengan kepentingan kita, kira-kira mudah gak melaksanakan kebenaran? Mudah nggak? Halo.
Tapi kalau bapak bersikap benar, dipecat dari kantor. Kira-kira mudah nggak jadi orang benar? Kalau bapak berkata benar, lalu dipecat dari kantor. Kira-kira mudah nggak? Halo? Mudah tidak? Rata-rata ulama, kiai yang tidak berkata benar itu kenapa? Karena kalau dia berkata benar, kepentingannya hilang. Copot. Contohnya sekarang yang di Timur Tengah, Syekhul Azhar mendukung militer. Kenapa? Ada kepentingannya. Yang hebat itu ulama dari Arab itu namanya Tariq Suwaidan, Kuwait kalau nggak salah. Itu megang program TV, Pak. Program TV dia pegang dan itu luar biasa penggemarnya. Kalau kita dulu mungkin siapa? Ustadz Kondang itu dulu. Di situ dia kondang sampai bukan hanya di Kuwait, tapi di dunia Timur Tengah dia terkenal karena memang dia motivator dan luar biasa. Ketika dia mendukung kebenaran, mendukung rakyat Mesir, apa oleh penguasa itu dicopot, dia dilarang lagi untuk masuk TV. Tapi tetap dia memegang itu. Halo. Makanya kalau kebenaran dengan kepentingan itu dibentrokan, itu yang susah. Kenapa TV kok tayangannya kok banyak yang merusak? Karena yang datangin duit yang mana? Merusak itu, duitnya datang. Kalau acaranya nanti banyak ceramahnya, banyak motivasinya, nanti iklan sepi. Ya kan? Karena itu nggak apa-apa merusak, yang penting banyak ratingnya naik. Tiada Tuhan selain rating. Nabinya apa? Iklan. Saya ngomong begini bukan karena iri. Ya sesekali saya kan masuk TV tadi udah lihat kan. Itu berarti apa? Saya nggak takut juga nggak masuk TV lagi, nggak apa-apa. Apain? Saya menggantungkan kepada TV. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Coba bilang Allahus Somad coba. Allahus Somad. Gampang kan diucapin? Gampang kan diucapin? Saya mau tanya, waktu Bapak pusing kepala, itu yang diingat pertama apa? Pusing kepala nih, yang diingat apa? Enggak, yang diingat apa pertama? Langsung teringat gitu, pusing kepala. Biasanya minum obat kan? Obat apa biasanya? Bodrek. Berarti waktu pusing ingat apa? Bodrek. Allah kapan? Minum obat nggak sembuh-sembuh nih, ya Allah. Udah 5 hari ini pusing nggak gampang ucapin Allahus Somad, tapi hidup dengan Allahus Somad itu nggak mudah. Digencet Bilal tuh, ahad tuh Bilal. Kenapa? Emang dia badannya si budak, tapi hatinya merdeka. Kalau kita ini apa? Badannya merdeka, hatinya budak. Karena itu kalau atasan salah nggak berani kan ngomong, negor nggak berani kan? Berani nggak? Berani nggak kalau atasan salah negor? Berani nggak? Orang. Karena itu orang-orang yang biasanya ya tidak berani benar hidupnya itu rata-rata karena ada Tuhan selain Allah di hatinya. Tuhannya bisa jabatannya, bisa popularitasnya. Bapak, saya bicara begini Pak. Ada beberapa ulama di Timur Tengah itu yang saya kagumi. Belakangan saya akhirnya gak kagum. Setelah dibenturkan dengan kepentingannya Pak. Tadinya saya, luar biasa nih ulama. Sudah menarik apa yang dikatakannya. Ketika dia dibentrokan dengan tribulasi, dibenturkan dengan kepentingannya, wah dia kalau mendukung kebenaran, waduh dia nanti bisa mati bahkan. Akhirnya dia sudah mulai ini. Akhirnya ketahuan. Jadi namanya kesulitan, namanya penderitaan itu Pak untuk membuktikan asli dan palsu. Sulit itu untuk membuktikan kita ini sabar atau tidak. Kita emas atau kayu bakar. Makanya kemarin waktu di Mesir itu Rabah Adawi itu membuktikan itu Yaumul Furqan. Untuk membedakan siapa yang benar, siapa yang salah. Yaumul Furqan, siapa yang saat itu?
Maka dalam kondisi seperti itu, terbukalah siapa yang benar, siapa yang salah, Pak. Gak usah dari sudut pandang agama, Pak. Yang membunuh dengan yang dibunuh itu kira-kira yang mana yang benar? Ya satunya enggak dia membunuh kok, damai, diam aja. Kalau al-qatil wal maqtul fahuma finnar itu konteksnya. Kalau orang sedang mau bunuh-bunuhan, kemudian dia terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena keduluan aja. Kalau ini dia nggak melakukan perlawanan. Jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam konteks kemanusiaan saja jelas. Makanya untuk peduli itu katanya tidak perlu jadi orang Islam. Cukup jadi manusia aja. Subhanallah. Jadi Pak, coba saya mau ingatkan kita semua dengan surat 9 ayat 24. Surat 9 ayat 24. Katakanlah jika orang tuamu, jika anakmu, jika saudaramu, jika hartamu, jika tempat tinggalmu, jika bisnismu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah Allah mendatangkan azabnya. Padahal tadi cinta orang tua boleh nggak? Boleh. Cinta anak boleh nggak? Cinta keluarga boleh nggak? Bisnis boleh nggak? Punya rumah bagus boleh nggak? Ini sampai kalau kamu lebih cinta ini, yang boleh-boleh ini melebihi Allah, kamu tunggu Allah mendatangkan azabnya. Disebut fasik. Lalu kira-kira bagaimana kalau dibenturkan dengan yang haram? Kalau kita lebih mencintai yang haram daripada Allah, pasti lebih buruk lagi. Makanya yang paling sulit itu Pak, berlaku benar saat kebenaran itu berbenturan dengan kepentingan kita. Halo? Nah makanya kita, kalau kepentingan kita popularitas, nggak berani masuk TV berkata tegas, nggak berani. Popularitas, takut nggak populer. Nggak laku lagi, harus lemah lembut terus. Ya lemah lembut itu tergantung temanya apa. Bicara narkoba lemah lembut. Gimana? Bicara narkoba lemah lembut. Bicara perbudakan yang terjadi waktu di Tangerang lemah lembut. Saya di banyak sebagian jamaah saya waktu saya bicara narkoba di TV One, terus berbicara tentang perbudakan, Ustadz keras banget, biasanya enggak. Ya temanya begitu. Ibu biasa ngundang saya tema yang lembut-lembut. Ya lembut saya bilang. Kalau temanya narkoba lembut. Temanya perbudakan lembut. Ah, pas Bu saya bilang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Jadi saya akan mengajak kita sikap kita itu berarti menjadi penolong, pembela siapa tadi? Hah? Siapa? Ini ya. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka adalah pembela, wali. Pro. Mereka pro kepada sebagian yang lain. Mereka loyal kepada mukmin dan mukminat yang lainnya, begitu. Jadi loyalitas kita tuh karena apa? Akidah. Bicara loyalitas, itulah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya loyalitas dan tidak loyal. La ilaha itu artinya tidak loyal, illallah itu loyal. Atau dalam bahasa akidah namanya al-wala wal barra. Barra'nya la ilaha itu tidak loyal. Walanya illallah. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini Pak. Bagaimana supaya kita ini bisa saling loyal? Bagaimana kita ini bisa saling satu hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berpeganglah kepada tali Allah, semuanya jangan bercerai-berai." Nah, ini gimana cara menafsirkannya Ustaz ya? Sebelum saya tafsirkan ayat ini, ya coba kita lihat begini. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Bersatu itu rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Nah, ini kita ingin tafsirkan ayat ini. Gimana Ustaz? Biar kita ini hati kita sesama muslim itu ini salah satu cara menafsirkannya. Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang telah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau infakkan apa yang ada di muka bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Coba sekarang militer di Mesir itu ya. Sudah minta dana sama Amerika, minta dana sama Saudi Arabia.
untuk melunakkan hati rakyat Mesir. Sudah menggunakan senjata lagi, semua-muanya. Tapi tetap saja gak bisa lunak. Ya kan? Subhanallah. Tapi Allah lah yang menyatukan. Berarti yang bisa menyatukan kita siapa? Allah. Maksudnya apa, Pak? Tidaklah loyalitas kita itu untuk Allah. Bukan untuk pribadi kita, bukan untuk jabatan kita. Bukan untuk organisasi kita, kelompok kita. Loyalitas kita itu untuk Allah. Baru kita bisa ketemu. Gimana contoh konkretnya menafsirkan ini? Kalau kita punya anak, yang punya anak kecil-kecil ya, yang ada SD kelas 5, kemudian satunya lagi TKA, satunya lagi misalkan kelas 2 SD. Kalau mereka kumpul sering tengkar nggak? Sering tengkar nggak? Tapi kalau kita ada di tengah-tengah mereka, di depan anak-anak kita ada di tengah-tengah mereka. Mereka diam nggak? Tenang nggak? Tenang nggak? Kenapa? Karena mereka sedang berada di tengahnya, sedang terfokus kepada kita. Artinya kalau hati kita fokusnya kepada Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bukan aku yang besar, bukan organisasiku yang besar, tapi Allahu Akbar, loyalitas kita kepada Allah, maka itu yang akan bisa menyatukan hati kita. Makanya kalau Bapak sekarang bilangnya, itu ikhwanul muslimin, politik, enggak nyatu Bapak. Tapi kalau Bapak, dia orang yang beriman. Mereka yang sholat, mereka yang, Bapak kalau baca tentang ikhwanul muslimin, bukan di ikhwannya, bagaimana peran dakwah mereka. Mereka itu kenapa sekarang sulit ditundukkan? Karena sangat melekat ke dalam hati masyarakat. Bahkan setelah mereka ditangkapin, berapa juta, berapa ribu tuh orang-orang miskin yang kehilangan. Jadi jangan lihat organisasinya, lihat akidahnya apa. Akidahnya sama nggak dengan kita? Nah, baru kita bisa nyatu. Tapi kalau Bapak lihat, sama Bapak NU, kemudian lihat lihat Muhammadiyahnya, kira-kira apa? Benci nggak? Tapi kalau Bapak lihat akidahnya, sama nggak sama saya? Nah, kira-kira merasa sama? Pak, kenapa kok kita itu seringkali melihat itu perbedaan? Kenapa nggak kita lihat persamaan? Padahal saya lihat sesama Muslim itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Coba Bapak lihat NU, Muhammadiyah, PKS, kemudian apa lagi, Hizbut Tahrir, kemudian apa lagi, Jama'atut Tabligh. Kalau Bapak lihat dari akidah-akidah mereka, itu lebih banyak tuh persamaannya daripada perbedaan. Kenapa kita ini biasa melihat perbedaan? Halo? Nah, makanya mengapa wa'tasimu bihablillah, tali Allah yang nyambungin kita sesama itu tali Allah, Quran. Sama gak Qurannya? Sama. Udah, saudaramu itu, kamu harus jadi walinya, kamu harus jadi pembelanya. Ayatnya jelas tadi, Pak. Nah, oke, lanjutkan ya. Lihat, menariknya dalam agama kita itu, alhamdulillahnya Pak, perintahnya itu gak cuma perintah sholat, Pak. Menarik kan? Ya kan? Gak cuma perintah puasa. Coba kita lihat perintah ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kemudian ayat berikutnya, jangan tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Itu berarti Pak, sampai Allah larang jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti banyak nggak yang tolong-menolong dalam dosa? Saya bahkan menyaksikan saat ini Pak, justru yang saling tolong-menolong itu, saling sinergi itu justru kemaksiatan, keburukan Pak. Betul nggak? Tapi kebaikan ini kok bercerai-berai, ini dia ini kadang-kadang. Ini ayat ini menarik. Mestinya cuma titik saja Pak, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Selesai kan begitu kan? Tapi mengapa kok ayatnya perlu larang? Jangan tolong-menolong. Kenapa coba? Banyak. Hah? Saking banyaknya. Artinya seringkali kita temukan orang-orang yang melakukan dosa, ya, permusuhan, membunuh, memerangi, itu saling tolong-menolong antara mereka, Pak. Apa organisasi yang jelek-jelek, itu organisasinya luar biasa, Pak. Organisasi misalkan lesbian. Betul? Betul nggak? Prostitusi itu Pak, organisasi sampai ada pengamanannya segala macam itu.
Betul nggak Pak? Setuju nggak? Itu yang terjadi. Tapi kita masjid satu sama masjid yang lain aja nggak akur. Makanya mengapa ayat ini? Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu berarti apa? Banyak orang yang tolong menolongnya sampai Allah perlu larang. Mari kita lanjutkan. Kenapa Pak? Coba Bapak baca hadis ini. Kira-kira terbukti nggak nih hadis ini? Walan yukhlab 12 alfan min qillah. 12.000 orang tidak bisa 12.000 orang tidak bisa dikalahkan oleh kelompok yang sedikit. Bapak setuju nggak dengan hadis ini? Ada 12.000 orang melawan kelompok yang sedikit. Kata hadis ini nggak bisa tuh 12.000 orang kalah, nggak mungkin. Bapak setuju nggak hadis ini? Kenyataannya terbalik nggak? Sekarang jumlah orang Islam berapa? Menang atau kalah? Halo, menang atau kalah? Coba, untuk melawan Miss World di negara mayoritas Islam ini aja, kita nggak berdaya Pak. Padahal jumlahnya mayoritas nggak. Berarti hadis ini nggak terbukti. Hadisnya salah nggak? Enggak. Hadisnya nggak salah. Tapi perintah pertama ini yang kita tidak praktekkan. Apa tadi perintahnya? Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ayo bersinergi. Problemnya yang bersinergi itu adalah kemaksiatan. Media, radio, semuanya mendukung itu. Halo. Masih ada waktu kan? Masih ada. Belum selesai nih. Mengapa kok Barat itu kuat sekarang? Kenapa kuat? Ini jawabannya. Karena mereka sinergi, Pak. Bapak mau pakai uang dolar di mana aja tuh di Eropa. Itu Bapak mau pakai euro bisa, dolar bisa. Bapak ke Malaysia mau pakai rupiah bisa nggak? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Tidak bisa. Malaysia mau beli sini pakai uang Malaysia bisa nggak? Tidak bisa. Cuma satu doang, rupiah itu lakunya di Saudi Arabia. Bapak bawa dolar kemana aja, Pak? Bahkan ada singen visa namanya. Saya kebetulan 5 tahun yang lalu dakwah di Belanda 1 bulan. Saya ke Belgia itu, nggak pakai diperiksa-periksa Pak, udah masuk-masuk aja ke negara yang kerjasama mereka itu. Seakan-akan mereka satu negara Pak, kuat mereka, kokoh. Coba lihat Arab. Kita jangan menghina Arab, gak usah Arab deh, Indonesia Malaysia aja deh. Supaya kita nggak nyalain orang melulu kan, Arab sih, ya Arab sih. Masih untung Arab mau nerima TKW, kalau enggak, iya, paling 1-2 yang. Ini dia kuncinya. Mari kita lanjutkan. Nah, mengapa Pak sinergi? Wal tanazau, jangan bercerai-berai. Fatabshalu, kamu gagal. Makanya bagaimana cara musuh itu menggagalkan kita? Kita dibuat cerai-berai. Betul nggak? Bagaimana di dalam Palestina saja itu ada kelompok yang justru memusuhi Hamas. Bagaimana di negara sendiri itu orang dalamnya sendiri yang menghancurkan ini Pak. Ini belum tetangga, jadi menghadapi musuh dalam saja kita udah luar biasa. Jangan bercerai-berai, maka kamu akan gagal. Watadhabari hukum, maka akan hilang kekuatan kalian. Berarti ayat ini sedang berbicara tentang sebuah kekuatan. Kekuatan itu ada kekuatan militer Pak, ada kekuatan legalitas DPR. Ada lagi kekuatan apa nih kalau yang dibicarakan ini? Jangan bercerai-berai. Kekuatan apa? Kekuatan massa. Makanya saat ini sedang berhadapan kan di Mesir itu kekuatan massa dengan kekuatan militer. Subhanallah. Halo. Kalau dikasih musik kayak gini udah mulai meremelek. Ilmu padi semakin diisi semakin merunduk. Ini bicara krisis Timur Tengah bisa tidur ini. Ini bukan krisis ini. Ini ayat ini jangan sampai tidur nih Pak.
Ayat ini jangan sampai tidur nih. Ini penting. Coba perhatikan. Ini salah satu inti dari pembicaraan saya. Innalladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, wajahadu jihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ini berarti sedang berbicara siapa nih? Hijrah. Hijrah siapa? Hah? Al-Muhajirin. Siapa? Penduduk mana? Mekah. Sungguhnya orang yang hijrah berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Kemudian walladzina awaw, mereka yang memberikan tempat, wa nasaru, membantu, menolong, membela. Ini bicara siapa? Ansar. Ulaika, mereka itu Muhajirin dan Ansar, ba'dhum, antar sesama mereka aulia, mereka ini saling membela, menolong. Pak, kalau nggak ada Ansar, nggak ada Muhajirin, kira-kira sampai nggak agama ke kita nih? Berarti kenapa mereka itu agama bisa sampai ke kita itu? Karena loyalitas mereka. Karena mereka membela sesama muslim. Sekarang ini Pak, dulu waktu Mursi berkuasa, itu orang Palestina bisa bolak-balik ke Mesir Pak. Sekarang setelah Mursi ditumbangkan, apa yang terjadi? Terowongan yang akses itu dihancurkan semua Pak. Ketika Mursi berkuasa, apa yang terjadi? Seluruh orang Suriah itu yang apa? Menjadi apa namanya? Pengungsi. Itu mereka Pak tidak hidup di tenda-tenda, mereka dibiarkan hidup ikut di masyarakat, bergabung. Tapi sekarang apa kata pengungsi itu? Lebih baik mati daripada tinggal di Mesir. Lihat. Mereka. Nah, kemudian sekarang Pak. Nah, sekarang ini masih di ayat yang berikutnya ini. Kenapa kita perlu Pak peduli kepada sesama muslim di Suriah, di Palestina dan di mana saja tentunya? Ini alasannya Pak. Walladzina kafaru, orang-orang kafir. Ba'duhum, sebagian mereka, aulia uba, menjadi pembela bagi yang lain. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Betul nggak? Siapa yang mendukung Israel? Amerika. Siapa yang mendukung militer Mesir? Amerika. Siapa lagi? Negara-negara kafir itu sedang sebagian mereka gotong royong untuk menghancurkan Islam. Ada ayatnya nggak? Ada, ini dia. Mestinya orang Islam itu saling tolong-menolong sesama siapa? Anehnya yang ngaku negara Islam justru membela kafir. Saudi Arabia membela siapa? Iran bela siapa? Ini juga untuk membuka kepada kita, itu negara itu kira-kira itu negara yang seirama dengan saya, tahu nggak? Itu kelihatan dari kasus ini Pak. Kalau Bapak ingin tahu ini negara ini benar nggak sih pemimpinnya, kira-kira gitu? Negara ini kira-kira sama nggak dengan saya? Itu lihat di pembelaannya saat ini kepada kebenaran atau tidak. Sesungguhnya saya katakan tribulasi, kesulitan itu sedang membuka tabir Pak. Siapa yang asli, siapa yang palsu. Siapa yang beriman, siapa yang munafik. Ayat ini bicara orang kafir tolong-menolong nggak? Tolong-menolong nggak? Ya. Untuk menghancurkan siapa? Saya mau tanya, orang Islam ini kok saling menghancurkan sesama mereka. Kok kayak orangnya kafir itu lebih cerdas gitu dari kita. Saya heran. Gimana kecerdasan kita? Nah, ini dia intinya. Jangan tidur. Halo. Bangun. Illa taf'alu. Jika kalian tidak lakukan, maksudnya tidak lakukan apa? Jika kalian tidak iman, jika kalian tidak hijrah, jika kalian tidak jihad dengan harta dan jiwa kalian, jika kalian tidak menolong, tidak membela saudaramu, jika kalian tidak lakukan itu, sementara orang kafir lakukan itu, tolong menolong untuk menghancurkan kalian, untuk memusnahkan kalian, membasmi kalian, sementara kalian tidak, illa taf'alu,
jika kalian tidak lakukan pembelaan sesama muslim itu, takun fitnatun fil ardi, akan banyak fitnah di muka bumi ini. Lihat bagaimana fitnah sekarang TV menyebut saudara kita yang salat 5 waktu. Seluruh rakyat Mesir itu disebut teroris oleh militer, Pak. Gara-gara beda pendapat, Pak. Dan itu tulisannya ada di TV, Pak. Bukan tidak mungkin suatu saat nih yang ke masjid yang ngaji seperti ini disebut teroris, Pak. Karena Mesir selama ini biasa-biasa aja, Pak, selama ini. Saya 5 tahun di Mesir, makanya muka saya agak Arab-Arab dikit. Tapi kemudian terjadi perubahan seperti ini, Pak. Pak, sekarang itu anomali, ekstrim. Bukan hanya yang ekstrim itu ekonomi, Pak. Politik juga ekstrim. Semuanya serba cuaca ekstrim. Perubahan itu bisa seperti ini di negeri kita ini. Cepat sekali, tiba-tiba kita nggak boleh sholat. Tiba-tiba kita nggak boleh keluar malam. Nah, sekarang ada sebagian orang kalau berjenggot bahkan disuruh teroris. Makanya kita sama-sama berjenggot kan? Betul nggak? Yang megang-megang Quran itu teroris. Orang nangkep tanpa diadili, masuk masjid pakai sepatu tembak-tembakin orang. Saat ini misalnya terjadi. Dan di mana kita? Padahal belum disidang, belum apa. Ya kalau memang dia teroris, kita bersyukur dia ditembak. Tapi kalau dia belum melakukan pembelaan, bagaimana kita mau terima? Mana keadilan? Di mana ada keadilan kalau ada orang yang dimusnahkan dengan senjata kimia, lalu kita untuk mengutuknya nunggu PBB dulu, Pak. Udah gitu di PBB ini yang menentukan 5 negara yang punya hak veto. Kalau mereka tidak, lagi bisa kita nolong. Bagaimana ini keadilan ini? Emang negara ini yang megang cuma 5. Di mana keadilan? Pak, jangan berpikir kita sendiri, Pak. Kita ini akan punya anak, punya keturunan, Pak. Ini kebebasan semua, Pak, saat ini. Demi Allah. Makanya saya Kutub berkatakan, hidup mulia atau lebih baik mati syahid. Nah, saya ngomong gini, di mana-mana saya berani ngomong begini. Buat apa saya la ilaha illallah kalau saya nggak berani? Bohong itu la ilaha illallah itu. Akan terjadi fitnah, Pak. Lihat fitnah sekarang di TV, ya, fitnah sana, fitnah sini. Ya kan, coba lihat di TV, isinya fitnah semua kan? Orang baik-baik ini kita harus ngirim SMS, Pak. Kirim, yang benar kita kirim. Sharing. Yang nggak benar tuh kita hancurkan lewat sosial media. Supaya tuh nggak efektif tuh acara-acara TV yang memfitnah sana, fitnah situ. Wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan kalau kalian nggak bela kebenaran, nggak bela sesama muslim, nggak berpihak kepada kebenaran, fitnah terjadi dan kerusakan di mana-mana. Seperti ini kalau kalian nggak bela. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Allah. Allah.
menuliskan namanya untuk mengetahui kalau dia mati, dia tulis di situ. Semuanya sudah siap untuk pergi kepada Allah. Bayangkan jika itu adalah anak kita. Bayangkan kalau itu adalah istri kita, anak perempuan kita. Tidakkah cukup film itu membuka? Masihkah kita bicara itu ikhwan, itu politik, itu nyawa manusia. Cukup menjadi manusia untuk peduli. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, ada hadis yang saya bacakan. Sebenarnya masih panjang ceramah saya ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang membantu orang yang berperang di jalan Allah, maka dia seperti orang yang berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli. Siapa yang menjaga keluarga orang yang sedang pergi berperang bi khairin, dengan baik, faqad ghaza. Maka dia juga termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala berperang. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan melalui cobaan ini kita sedang menguji iman kita. Kita sedang menguji bagaimana tokoh-tokoh. Kita lihat mana tokoh Islam yang palsu, mana tokoh Islam yang benar, mana pemimpin-pemimpin negara yang palsu, mana pemimpin-pemimpin negara yang benar. Ini yang saya bisa sampaikan. Masih ada, sudah tutup dengan doa. Mestinya ada pertanyaannya, tapi waktunya nggak cukup. Mari kita istighfar, kita doakan saudara kita di sana. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Misr wa fi Suriya wa fi Palestin wa fi kulli balad wa min buldanil muslimin. Allahumma ansurhum ya Allah ala a'daika a'da'id din. Allahumma 'alaika bi a'da'ihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma ja'al tadmirahum fi tadbirihim. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma arina fihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma wahid sufal muslimin. Allahumma ahkin dima'al muslimin. Allahumma sun a'radal muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubi a'immatil muslimin. Allahumma alif baina ulama'il muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas pemaparan materinya dan terakhir ditutup dengan doa. Dan sekian dari kami, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di acara kita di minggu depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada yang berkurang dengan dikata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.